Selamat malam para pemuja ilusi. Masih belum tidur? Tentu saja. Bagaimana bisa tidur kalau otakmu masih sibuk menghitung berapa banyak like yang masuk di postingan terakhirmu? Atau mungkin kamu sedang memandangi keranjang belanjaan di marketplace yang harganya 3 kali lipat dari gaji bulananmu. Senang melihat kalian kembali berkumpul di frekuensi ini. Frekuensi bagi kalian yang hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh tagihan dan dunia digital yang kalian poles sedemikian rupa agar terlihat seperti pangeran dan putri mahkota. Kalian adalah komedi tragis paling lucu di abad ini. Kalian rela lapar, rela makan mie instan di akhir bulan, hanya agar orang-orang asing di internet menganggap kalian sukses. Sukses dalam hal apa? Sukses menipu diri sendiri. Mari kita bedah isi kepala kalian. Di sana ada sebuah sirkus besar bernama gengsi. Kalian merasa sangat hina jika nongkrong di warung kopi pinggir jalan, tapi merasa seperti penguasa dunia saat memegang cup kopi seharga 50.000 dengan logo hijau yang bahkan kalian tidak tahu cara mengeja namanya dengan benar. Kalian membeli barang bukan karena fungsinya, tapi karena takut dianggap ketinggalan. iPhone keluaran terbaru dengan cicilan 36 bulan, benar-benar jenius. Kalian membiayai kemewahan perusahaan teknologi triliunan rupiah dengan keringat dan lembur kalian yang tidak seberapa itu. Kalian bangga membawa benda itu kemana-mana, padahal kalian gemetar setiap kali melihat notifikasi jatuh tempo. Kalian memegang teknologi masa depan dengan mentalitas manusia purba yang haus akan pengakuan suku. Sungguh, sangat membagongkan. Lalu mari bicara tentang malaikat maut favorit kalian, Pay Later. Kemudahan yang kalian agung-agungkan itu sebenarnya adalah tali gantungan yang kalian pasang sendiri di leher kalian. Beli sekarang, bayar nanti. Kalimat yang sangat manis untuk telinga orang-orang yang tidak sabaran. Kalian merasa hebat bisa membeli tiket konser mahal, baju bermerek, atau skin game yang tidak berguna itu hanya dengan satu klik. Tapi sadarkah kalian, setiap kali kalian menekan tombol beli, kalian baru saja menjual sepotong masa depan kalian. Kalian sedang menggadaikan jam kerja kalian di bulan depan, jam tidur kalian di tahun depan, hanya untuk kepuasan instan selama 5 menit. Kalian bukan pemilik barang-barang itu. Kalian hanya penyewa yang terikat kontrak perbudakan bunga berbunga. Pay Later tidak membuat kalian kaya, ia hanya membuat kalian terlihat kaya sambil perlahan membunuh pelan-pelan semua rencana masa depanmu. Dan yang paling menjijikkan dari sirkus ini adalah saat kalian membawa-bawa keluarga. Pesta pernikahan yang megah, resepsi di hotel berbintang, mengundang ribuan orang yang bahkan tidak ingat nama tengah kalian. Semua itu dilakukan demi apa? Demi gengsi orang tua? Demi tidak ingin kalah dari tetangga sebelah? Kalian berhutang ratusan juta demi pesta satu hari, lalu menghabiskan 10 tahun ke depan untuk hidup dalam kemiskinan dan pertengkaran karena tekanan cicilan bank. Kalian memulai hidup baru dengan beban di punggung. Kalian menukar kedamaian rumah tangga kalian dengan decak kagum sesaat dari tamu undangan yang hanya datang untuk mengkritik rasa rendang kalian. Inilah puncak kebodohan kolektif yang kalian sebut sebagai tradisi. Tradisi menghancurkan diri sendiri demi validasi orang lain. Kenapa kalian seperti ini? Karena di dalam lubang hitam di hati kalian ada sebuah perasaan rendah diri yang kronis. Kalian merasa tidak cukup baik jika tampil apa adanya.
Kalian merasa harus memiliki atribut kekayaan agar orang-orang mau mendengarkan kalian. Berita buruknya, orang-orang yang kalian coba buat terkesan itu sebenarnya juga sedang sibuk mencoba mengesankan kalian. Kalian semua adalah sekelompok badut yang saling berparade, memamerkan barang-barang pinjaman, saling iri pada kesuksesan palsu satu sama lain. Tidak ada yang menang di sini. Kalian semua kalah. Kalian semua terjebak dalam perlombaan menuju kehancuran finansial dan mental. Malam ini, saya memberikan kalian satu cermin besar. Lihatlah baik-baik. Apakah kalian melihat seorang manusia yang merdeka, ataukah kalian hanya melihat seorang badut validasi dengan hidung merah dan tagihan yang menumpuk di meja? Silahkan tersinggung, silahkan marah. Tuliskan makian kalian di kolom komentar. Itu akan membantu algoritma saya menyebarkan kebenaran pahit ini ke lebih banyak badut lainnya. Tapi setelah itu, cobalah berpikir. Jika saja kalian punya nyali untuk berpikir, beranilah terlihat miskin. Beranilah kehilangan validasi palsu itu. Atau silahkan lanjut tidur dan berdoa semoga besok pagi penagih hutang tidak mengetuk pintumu. Radio Distopia selesai untuk malam ini. Tidurlah dalam kegelisahan. Sadarlah atau hancurlah.